Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqi wa imtinani. Ashhadu an la ilaha illallah ta'zima li sya'nih wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih wa salatu wassalamu ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih, amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang tiada terhingga. Alhamdulillah, nikmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa tercurahkan kepada seluruh makhluknya, bukan hanya sebatas manusia saja, tetapi seluruh makhluk Allah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu tidak pernah terhenti walaupun hanya sekejap mata. Kemudian salawat beriringkan salam kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu bukti kecintaan kita kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di malam yang berbahagia ini kita mempelajari sabda-sabda beliau yang telah disusun oleh para ulama kita. Salah seorang ulama kita, Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di, dengan judul Bahjatu Qulubil Abrar, Mutiara Hikmah Penyejuk Hati. Hikmah di sini dikatakan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam surah Al-Jumu'ah di ayat yang kedua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah. Jadi dialah Allah yang telah mengutus seorang rasul yang ummi, yang tidak bisa baca tulis, yatslu alaihim, untuk membacakan kepada mereka ayatihi, ayat-ayatnya, wa yuzakkihim, dan menyucikan mereka, wa yu'allimul kitaba wal hikmah, dan mengajarkan mereka dengan Alkitab, maksudnya firman Allah, kitabullah, Al-Quranul Karim, al-hikmah. Sebagian al-mufassirin mengatakan itu adalah sunnah, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu juga penafsiran pendapat dari Imam Syafi'i rahimahullah taala bahwa hikmah di sini adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sini bisa kita ambil kesimpulan bahwasanya jiwa kita itu butuh nutrisi juga, sebagaimana jasad kita. Jasad kita kalaulah tidak mendapatkan makanan dan minuman, maka lemaslah tubuh kita. Sebagaimana di bulan puasa atau di puasa sunnah Senin Kamis atau puasa-puasa yang lainnya, di siang harinya kita tidak makan dan minum, maka terasa badan kita lemas. Begitu juga dengan jiwa kita. Apabila tidak diberi nutrisi, maka keimanan yang ada di dalam dada kita, di dalam hati kita, maka itu juga lemas. Dan inilah Allah turunkan ayatnya, Al-Quranul Karim dan sunnah Nabi SAW, merupakan wahyu kedua. Al-Quran dan hadis sama-sama wahyu, akan tetapi Al-Quran itu mutlak, atau dari segi ilmunya dia mutawatir, sementara hadis butuh penelitian ulama ahlul hadis, karena hadis itu yang datang kepada perawinya itu diteliti sehingga terpisahlah dia. Ada yang hadis itu sahih,
ada yang dhaif, lemah. Akan tetapi dia juga wahyu yang sahih, itu dah jelas diterima, wahyu dari Allah Subhanahu wa taala juga. Di mana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak berbicara sesuai dengan hawa nafsunya, tetapi wahyu yang diwahyukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana di pertemuan yang lalu pernah kita singgung juga sedikit, bahwasanya Nabi SAW memerintahkan sahabat untuk menulis sabda beliau, hadis beliau, karena kata Nabi SAW, tidaklah keluar dari ini, kata Nabi, illal haqq, kecuali kebenaran, kecuali kebenaran. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Dakwah yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita di malam yang berbahagia ini merupakan kebalikan dari pembahasan kita sebelumnya, di mana hadis yang ke-6 kita membahas di antara sifat-sifat seorang muslim. Adapun di hadis yang ke-7 pada kitab yang kita bahas ini, kebalikannya dalam bentuk keburukan, yaitu di antara sifat-sifat orang munafik. Ini adalah pembahasan yang sangat penting tentang sifat ini, karena ini adalah penyakit hati yang kotor, penyakit hati yang busuk. Sebelum kita mempelajari hadis ini, alangkah eloknya kita untuk sedikit membahas sebagai pengantar, membuka kajian kita, menjelaskan sedikit tentang munafik. Kalau seandainya kita langsung masuk ke hadis, jadi kita tidak mengetahui apa itu munafik itu, apa tanda-tandanya dan segala macamnya, maka kita, muqaddimah kita sebagai pembuka, untuk membuka wawasan kita agar kita memahami sifat yang buruk ini yang dicela di dalam Al-Qur'an dan di dalam hadis, dan juga di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bermula dari definisi, itu munafik maksudnya orang-orang yang nifak, sifatnya nifak. Pelakunya munafik sama dengan Islam, orangnya disebut muslim. Iman, orangnya disebut mukmin. Jadi nifak, orang yang mempunyai sifat nifak disebut munafik. Al-Hafiz Ibnu Katsir mendefinisikan nifak itu adalah menampakkan kebaikan dan menyembunyikan keburukan. Menampakkan kebaikan, menyembunyikan keburukan. Adapun definisi lain, Ibnu Juraid rahimahullah taala, orang munafik ialah orang yang perkataannya, omongannya, bicaranya menyelisihi perbuatannya, menyelisihi tindak tanduknya, menyelisihi amalannya, lahiriahnya tidak sesuai dengan batinnya. Jadi batinnya tidak sesuai dengan lahirnya. Itulah secara umum kita sudah mulai meraba-raba munafik. Atau orang yang seolah-olah beriman tetapi di dalam hatinya benci dengan Islam. Apabila ada syariat Islam, maka itu timbul saja kebencian dalam hatinya. Tidak sesuai dengan zaman sekarang ini. Itu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di zaman ini tidak relevan lagi. Ini kita dari sini kita perhatikan bahwa dia tidak menyenangi, tidak menyukai syariat Rabbul Alamin. Adapun orang-orang yang bersih dari sifat kemunafikan, apapun yang datang dari firman Allah Subhanahu wa taala, begitu juga dengan hadis Nabi SAW, sebagaimana generasi awal umat ini, sami'na wa ta'na.
kami dengar dan kami taati. Bukan seperti orang-orang yang apakah ini bisa diterapkan, apakah ini perlu dianalisa dulu, apakah ini cocok. Kan banyak apakahnya, butuh analisa dahulu. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tinggalkan definisi pengertian, maka kita akan beralih ke sejarah asal muasal munculnya kemunafikan ini. Kalau kita kembali ke sirah nabawiyah, perjalanan Rasul yang agung, di periode awal setelah turunnya risalah nubuwah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di kota Mekah ketika itu cuma terdapat dua golongan. Pertama, golongan orang beriman, yang kedua golongan orang kafir di kota Mekah. Namun dengan berjalannya waktu, yang mana dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam selama 3 tahun secara sirriyah, secara sembunyi-sembunyi, kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Asy-Syu'ara, wa anzir ashiratakal aqrabin, maka beri peringatanlah keluargamu yang terdekat. Maka mulailah Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahkan sukunya, Bani Hashim, Bani Abdul Manaf, Bani Abdul Muttalib, pamannya, bibinya dipanggil oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai Fatimah binti Rasulullah SAW dipanggil oleh Nabi SAW, mintalah kepadaku berupa harta, sesungguhnya aku tidak ada pengaruhnya di sisi Allah di akhirat. Jadi Nabi SAW tidak kuasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak, karena yang mutlak nanti adalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi SAW tidak bisa memberi syafaat sebelum Allah mengizinkan untuk memberikan syafaat. La yashfa'u indahu illa biizni. Tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang bisa memberi syafaat di akhirat kelak, yang pertama orang yang diredhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga diberkahi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah berlalunya dakwah, maka terjadilah pergesekan di antara penduduk Mekah. Sebagian mereka di dalam keluarga ada yang beriman kepada Nabi SAW, ada yang masih kufur, yang menyembah Lata, Uzza, Manat dan segala macamnya berhala-berhala, sehingga akhirnya timbul tindakan melakukan penindasan kepada orang-orang yang beriman. Dan itu kita mengetahuinya bagaimana Bilal, Khabbab bin Al-Arat, keluarga Ammar bin Yasir, itu kita mengetahuinya di dalam sirahnya bagaimana mereka mendapatkan penyiksaan dari orang-orang kafir Quraisy. Lalu dengan berjalannya waktu, setelah peristiwa Isra Mi'raj, masih juga mendapatkan, terlebih sebelum Isra Mi'raj, wafatnya paman Nabi Abu Thalib, juga wafatnya Khadijah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Setelah itu Isra Mi'raj, masih juga terjadi penindasan, maka turunlah perintah Allah Subhanahu wa taala hijrah ke Madinah. Di Madinah ini baru terpecahlah menjadi 3 golongan. Golongan pertama orang beriman, golongan yang kedua orang kafir, itu termasuk di dalamnya penyembah berhala dan orang-orang ahlul kitab yang tidak mau beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan golongan yang ketiga yang kita bahas sifatnya di malam ini, yaitu munafik. Itu muncul gembongnya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, di mana dia adalah seorang kepala suku dari suku Khazraj. Jadi di Madinah itu ada 2 suku besar, Aus dan Khazraj. Itu berperang terus sampai datang Nabi SAW hijrah dari Mekah ke Yathrib, Madinah sekarang. Baru setelah itu mereka, Allah persatukan hati mereka. Allah satukan dengan
nikmat Allah, hati mereka fa'allafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Lalu mereka bersaudara antara Aus dan Khazraj. Dan sebelum Nabi datang sebenarnya akan dilantik Abdullah bin Ubay bin Salul untuk menjadi pemimpin di Yathrib. Akan dianugerahkan mahkota sebagai pemimpin di Madinah, di Yathrib ketika itu. Namun ketika Nabi sampai hijrah di situ, batallah pelantikan penobatan kepemimpinan Abdullah bin Ubay bin Salul. Hasad yang dirasakannya sama sebagaimana hasad yang dirasakan iblis kepada Adam. Hasad yang dirasakan oleh Abdullah bin Ubay bin Salul sebagaimana hasadnya orang-orang Yahudi terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika Nabi SAW diutus, jadi waktu perangnya, mereka perang selalu, dan orang-orang Yahudi telah berada di Madinah. Karena mereka mendapatkan kabar bahwa Nabi akhir zaman itu turunnya di salah satunya, cirinya adalah yang banyak pohon kurmanya, yaitu di Yathrib. Jadi mereka sudah ada Bani Qainuqa, di Bani Quraizah, itu orang-orang Yahudi ketika itu. Ketika terjadi peperangan, mereka sempat mengucapkan, nanti akan diutus Nabi akhir zaman, kami akan perangi kalian bersama Nabi tersebut. Awalnya mereka menerima bahwasanya dari ilmu, dari kitab yang diturunkan kepada mereka, Taurat dan Injil, ada tentang diutusnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad SAW. Namun ketika itu bukan dari Bani Israel, muncul hasad, dengki, iri hati, maka ditolaklah. Kenapa dari mereka? Kenapa dari Arab? Karena Arab dia terus ke atasnya itu dari Abdul Muthalib, Bani Manaf, Quraisy, ke atasnya baru ke Nabi Ismail, Nabi Ibrahim. Sementara Bani Israel dari Nabi Ishak, Yakub, dari Yakub ini mulanya istilah Israel, Abdullah, Yusuf sampai ke Nabi Isa alaihissalam, itu semuanya dari Bani Israel. Kenapa dari mereka? Sehingga kedengkian itulah yang menutup mata hati kebenarannya dan menolaknya. Dan itu Allah abadikan, walan tarda angkal Yahuda wan nasara hatta tattabi'a millatahum. Sampai kapanpun tidak pernah redha orang-orang Yahudi dan Nasrani sebelum kita mengikuti millah mereka. Dan inilah yang terjadi di saudara-saudari kita di Palestina, di bumi para nabi, karena seluruh para nabi itu sempat mereka sholat di Baitul Maqdis. Begitu juga dengan Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad, ketika peristiwa Isra, sebelum dimi'rajkan, memimpin para nabi menjadi imam di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa. Dan kita berharap juga di dalam doa kita, berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memperkenankan kita umroh plus Aqsa. Umroh plus Aqsa. Karena la tasyaddur rihal, tidak boleh bersangatan dalam rangka beribadah dalam perjalanan illa salah masajid, kecuali 3 masjid itu. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Di dalam Sunan At-Tirmizi, Nabi SAW pernah menyebutkan yang maknanya bahwasanya Nabi Sulaiman ketika setelah awalnya Nabi Daud mendirikan, tetapi terjadi peperangan Jalut-Talut, sementara mereka jihad sehingga tidak sempat selesai. Akhirnya diteruskan oleh Nabi Sulaiman, dan setelah selesai maka Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan keputusan dari Nabi Sulaiman sebagaimana keputusan Allah Subhanahu wa taala dalam hukum, dalam mengambil hukum, keputusan. Yang kedua, agar tidak ada yang kerajaannya seperti Nabi Ibrahim. Itu makanya ketika Nabi SAW mencekik jin, kalaulah tidak seandainya aku mengingat saudaraku, maksudnya Nabi Sulaiman, maka akan ikat
jin itu untuk menjadi mainan anak-anak di kota Madinah. Itu dilepaskan oleh Nabi SAW. Lalu yang ketiga, barang siapa yang sholat di Baitul Maqdis, mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya sebagaimana dia dilahirkan, baru dilahirkan dari rahim ibunya. Yang pertama, yang kedua, kata Nabi SAW, itu telah berlalu, telah ditunaikan. Adapun kita berharap yang ketiganya, agar kita bisa sholat di situ dan Allah mengampuni dosa-dosa kita sebagaimana baru keluar, baru dilahirkan dari rahim ibu kita. Baik, itu sedikit muqaddimah tentang munafik. Kita tambahkan sedikit pembagiannya. Ulama membagi nifak itu, ada yang nifak besar, ada nifak kecil. Sebagaimana syirik juga seperti itu, ada syirik besar, syirkun akbar, dan syirkun asghar. Nifak yang besar itu biasanya berkisaran i'tiqad, keyakinan hati. Yang tadi kita sebutkan, yang dia menampakkan keislamannya tetapi dia membencinya, itu keyakinan. Adapun yang hadis yang kita pelajari, hadis yang ketujuh ini adalah nifak amali, merupakan nifak kecil. Nifak kecil yang tentunya tidak mengeluarkan orang dari agama Islam. Kecuali nifak i'tiqadi, itu mengeluarkan orang dari Islam. Karena nanti di akhirat pun nanti diuji juga. Ketika di dalam surah Al-Qalam, ketika dipisahkan orang kafir dengan orang beriman. Adapun awalnya orang beriman itu masuk, orang munafik masuk golongan orang munafik. Di surah yauma yukshafu an saqi wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Ketika sujud itu sudah terpisah, orang kafir itu sudah dipisahkan. Ketika sujud, orang beriman, orang munafik bersatu. Orang beriman bisa sujud, orang munafik tidak bisa sujud. Orang munafik tidak. Disitulah dinampakkan di yaumil mahsyar mana orang yang betul beriman, mana yang tidak. Adapun kenapa kita harus mempelajari ini? Sebagaimana ungkapan dari sahabat yang mulia, sahabus sir, sahabat yang memegang kunci rahasia Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu Huzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhu, di mana beliau pernah mengucapkan, dan ini dinukilkan di dalam Sahih Bukhari, yas'alun nas 'anil khair. Manusia bertanya tentang kebaikan. Walakinni, akan tetapi aku bertanya tentang syarr, tentang keburukan. Bukannya mengetahui keburukan itu untuk mengamalkannya, tetapi agar terhindar dari keburukan itu. Jadi kita ambil kesimpulan di majlis misalnya kita mempelajari syirik, bukan menuduh orang berbuat syirik, tidak, agar kita terhindar dari kesyirikan. Kita belajar munafik, bukan menuduh orang munafik, tidak, agar kita terhindar dari kemunafikan. Kita mempelajari riya dan segala macamnya, penyakit-penyakit hati yang kronis, bukan menuduh saudara-saudari kita melakukan perbuatan buruk tersebut, tetapi agar kita terhindar dari perbuatan yang penyakit hati yang menggerogoti amalan-amalan kebaikan kita. Bapak-bapak, ibu-ibu yang semoga dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di kita mempelajari ciri-ciri atau sifat-sifat orang munafik di hadis yang ketujuh ini, agar kita terhindar dari sifat munafik tersebut. Adapun penjelasan di dalam Al-Qur'anul Karim, itu di awal surat malahan lebih banyak membahas di awal surah Al-Baqarah tentang orang munafik. Sampai ayat kelima itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan orang beriman, zalikal kitab la raiba fihi hudal lil muttaqin allazina yu'minuna bil ghaib, sampai humul muflihun. Itu tentang orang beriman. Adapun tentang orang kafir, itu cuma 2 ayat, ayat 6 sampai ayat 7, wa innal ladzina kafaru sawaun alaihim a anzartahum, sampai walahum adzabun azim. Cuma 2 ayat. Sementara tentang orang munafik ayat 8 sampai seterusnya, sampai ayat 20, itu membicarakan 11 lebih kurang atau 12 ayat lebih kurang menceritakan tentang
membongkar kebusukan orang munafik. Jadi wa minan nasi may yaqulu, mulai dari situ fi qulubihim marad. Ini dia. Di dalam hati mereka ada penyakit. Fazadahumullahu marad. Maka Allah tambah penyakit di dalam hatinya itu. Jadi ini merupakan penyakit hati. Dan walaupun secara terpisah dalam Al-Qur'an menyebutkan tentang orang munafik, ada surat khusus, surat Al-Munafiqun di juz yang ke-28 setelah surat Al-Jumu'ah. Iza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Kalau malah di sini disebutkan di ayat ini, kalau kita teruskan, perkataannya indah orang-orang munafik. Jadi orang-orang munafik itu, di Abdullah bin Ubay itu ketika Nabi SAW mau naik mimbar, inilah Rasulullah, inilah. Enak pembicaraannya. Bahasanya bahasa dengan prosa yang indah. Akan tetapi hatinya ketika mereka kembali kepada kelompoknya, maka semuanya kebencian kepada yang diceritakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Adapun ancaman bagi orang munafik yang jelas di dalam surah An-Nisa ayat 145, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik itu di akhirat kelak keadaannya di keraknya neraka. Dar di sini daraka adalah makin ke bawah. Adapun surga sifatnya darajat, semakin tinggi. Darajat ke tinggi, adapun daraka semakin ke bawah, dan dia di paling kerak bawahnya orang-orang munafik. Itu makanya Umar bin Khattab sebagaimana dijelaskan oleh seorang tabi'in, Ibnu Mulaikah rahimallahu taala, saya telah menjumpai, jadi orang tabi'in ini berjumpa dengan Nabi SAW tetapi tidak berjumpa dengan Rasulullah SAW. Aku menjumpai 30 sahabat Nabi SAW yang semuanya mereka khawatir dengan sifat munafik ini. Di antara yang 30 itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu khawatir dengan sifat munafik ini, sampai dia selalu bertanya kepada Huzaifah ibnul Yaman, karena Huzaifah ibnul Yaman adalah memiliki kunci rahasia Nabi SAW, siapa saja tokoh-tokoh munafik itu dia mengetahui. Akan tetapi karena rahasia tidak boleh diceritakan, namanya rahasia. Tidak seperti kita kan, kalau ada orang ini rahasia ya, jangan, rupanya nyebar juga. Jadi rahasia itu tidak boleh nyebar. Akan tetapi Umar senantiasa bertanya, apakah aku ada namaku masuk di dalam yang disebutkan kemunafikan oleh Rasulullah SAW? Dipaksa akhirnya satu itu saja. Kata Huzaifah, kamu tidak, baru tenang Umar. Tetapi kata Huzaifah, aku tidak akan beritahukan yang lainnya. Jadi bocornya hanya untuk Umar. Hanya untuk Umar, bahwa Umar tidak termasuk Fatur Rasyidin, juga salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga, khawatir dengan sifat kemunafikan ini. Baik. Adapun di dalam hadis itu sangat banyak. Yang paling populer yang kita ketahui bahwasanya ayatul munafiq salas. Tanda orang munafik itu 3, iza hadasa kadzaba. Apabila dia berbicara, dia dusta, wa iza aada akhlafa, wa iza tumina akhlafa. Apabila dia berbicara dia dusta, dan apabila dia berjanji dia bohong, dan apabila dia diberi amanah dia khianat. Itu yang kita ketahui, hadisnya diriwayatkan Imam Bukhari. Adapun hadis, baru kita masuk ke pembahasan di kitab ini. Hadis yang ke-7 berbeda lafaznya. Mari kita dengarkan bersama-sama agar kita mengetahui sifat munafik di dalam kitab yang kita pelajari di setiap 2 pekan sekali. Hadis tersebut berbunyi an Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma. Jadi perawi hadis ini sama dengan hadis yang sebelumnya dari Abdullah bin Amr bin Al-As.
Abdullah anaknya Amru bin Al-As. Semoga Allah meridhai mereka berdua. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man kunna fihi kana munafiqan khalisan. Ada 4 perkara yang apabila keempat perkara itu ada pada diri seseorang, maka dia terjerumus ke dalam kemunafikan tulen. Benar-benar munafik dia kalau ada yang keempatnya ini dalam hatinya. Wa man kanat fi khoslatan minhunna kanat fi khoslatum minan nifaq hatta yada'aha. Dan barang siapa yang memiliki satu perkara dari yang 4 ini, maka sudah ada perkara nifak itu di dalam hatinya yang harus ditinggalkannya. Iza tumina khana. Jadi sama juga yang tadi, cuman ada tambahannya yang kita sebutkan yang populer tadi, cuman di sini ada 4. Iza tumina khana. Jika diberi amanah dia khianat. Wa iza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara dia dusta. Wa iza ahada ghadara. Maksudnya apabila berjanji dia ingkari. Wa iza khasama fajar. Dan apabila dia berperkara bertengkar dia curang. Hadis ini muttafaqun alaih. Jadi hadis ini muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. 2 atau 3 pertemuan yang sebelumnya kita telah jelaskan hadis muttafaqun alaih, telah sepakat keduanya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Tetapi kenapa ada riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ada muttafaqun alaih? Kalau seandainya riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, itu biasanya hadis itu memang terdapat dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, tetapi sahabat yang meriwayatkannya berbeda. Adapun muttafaqun alaih itu sahabat baik yang terdapat di Sahih Bukhari dan di Sahih Muslim itu sama sahabat yang meriwayatkan. Berarti Abdullah bin Amr bin As itu sahabat yang meriwayatkan di Sahih Bukhari dan itu juga yang meriwayatkan di Sahih Muslim, sehingga dikenal istilah dalam ilmu mustalah hadis muttafaqun alaih. Nanti sengaja kita angkat sedikit mustalah hadis. Kami belajar hadis di hadis Syekh As-Sa'di, Bacatul Qulul Abrar, tetapi tidak tahu ini apa maksud hadis muttafaqun alaih. Yang kena ustadznya nanti nak diterangkannya sama-sama. Sedikit, jadi kita tahu paham tentang istilah-istilah agama kita ini, apa itu hadis sahih, ada apa itu dhaif, kita singgung-singgung sedikit di dalam pelajaran kita jika itu ada disebutkan. Baik. Jadi itu ada 4 tadi, apabila itu semuanya ada di dalam hati seseorang maka dia adalah munafik tulen, munafik murni. Tapi ada salah satunya maka dia telah terjangkit, belum kronis lagi, sudah terjangkit, tetapi itu harus dijauhi. Jadi apabila dia bertengkar dia curang. Wa iza khasama fajara. Jadi di sini ada 4, sementara hadis yang populer yang sering kita dengar itu 3. Baik, kita kupas satu-satu yang mengenai sifat kemunafikan ini. Pertama, iza tu'mina khana. Jika diberi amanah dia khianat. Ini biasanya orang yang diemban amanah, misalnya dari skop kecil, adalah pemimpin yang paling kecil adalah orang tua. Dia diberikan amanah, Allah titipkan kepadanya si buah hatinya, tetapi dia tidak amanah, tidak diajarkan agama, tidak diajarkan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini dia telah khianat dengan amanah tersebut. Naik lagi RT sampai ke pejabat-pejabat, apabila dia tidak amanah maka dia khianat. Hati-hati. Sudah azan. Kita persingkat saja karena itu sudah mendekati sepertinya. Kemudian yang kedua adalah wa idza haddatsa kadzaba. Apabila dia berbicara dia dusta. Baik itu berdusta di dalam obrolan di warung kopi, sampai kita bercanda pun tidak boleh berdusta.
Itu makanya setelah dipelajari hobi orang yang profesi, maaf ini kalau menyinggung, tapi ini adalah kebenaran, profesi pelawak itu tidak bagus. Karena mereka berbohong untuk membuat orang tertawa. Untuk berbuat, Nabi SAW juga pernah ada lelucon, tetapi dalam kebenaran. Ketika datang seorang perempuan tua, lalu Nabi mengatakan nenek-nenek tidak ada di sorga. Sedih hati nenek-nenek ini. Lalu kata orang nanti di sorga itu berkisar umur 33 tahun. Tidak ada yang nenek-nenek, semuanya muda. Jadi bapak yang udah putih sedikit nanti muda kembali, insya Allah. Tapi berdoa, berusaha untuk bisa masuk sorga. Umur 33, rata-rata kan itu umur yang produktif, yang semangat kerja. Kalau bapak dulu masih bekerja itu sedang semangatnya tuh supaya banyak dapat penghasilan, naik grade atau naik golongan pangkat, itu sedang semangatnya umur-umur segitu. Kalau sudah umur 50 tahun ke atas itu sudah terbayang pensiun saja. Baik. Lalu Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam surah As-Saff ayat 7, "Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kadhib." Dan siapakah yang lebih zalim dari orang yang mengada-ada dusta terhadap Allah? Ini salah satu orang yang berbicara tentang Allah, tentang agama Allah, tetapi tanpa ada dasarnya dari Al-Quran dan hadis, maka dia tergolongkan orang yang berdusta ketika bicara. Betapa banyak kita saksikan, ini bukan kita dengan ilmu yang sedikit, terkadang kita melewati sebuah tausiah di media, terkadang tidak ada sumbernya. Sumbernya maksudnya mengalir seperti itu, tapi tidak disebutkan di mana ayatnya, di mana hadisnya. Cerita-cerita, terkadang itu dari mimpi katanya. Ini kita harus ilmiah sekarang. Kita ilmiah karena landasan agama kita jelas. Kalau tidak kita berpatokan dengan Al-Quran, buang saja Al-Quran ini. Untuk apa diturunkan? Untuk apa diturunkan? Kalau tidak kita untuk pelajari di dalam mengetahui Allah Subhanahu wa taala dan aturannya. Tapi bukan kita ekstrim atau segala macam. Tentu untuk memahami sebanyak 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat itu butuh waktu. Tentu perlahan-lahan dimulai dari surat Al-Fatihah di juz 30, perlahan-lahan kita lihat tafsirnya sehingga kita mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wa iza ahada ghadara, apabila dia berjanji dia mengingkari, dan keempat wa iza khasama fajara, dan apabila dia bertengkar maka dia curang. Ini keadaan-keadaan orang seperti ini. Bagaimana misalnya contoh kita ambil yang waqi', yang nyata di jalan raya, tersenggol sedikit mobil mewahnya. Oh itu kamu yang salah, ini harus klaimnya nih di asuransi. Seperti itulah. Coba kan ada cerita ini bagaimana salah seorang guru kita atau ustadz kita ketika menimba ilmu di kota Nabi. Jadi kalau setirnya itu kan beda. Kalau kita kan di sebelah kanan, orang itu di sebelah kiri. Dan karena kagoknya seharusnya di maju, akhirnya otret mundur, kena mobil di belakang. Keringat dingin, lalu keluar. Kalau di Indonesia ada habis itu. Bonyok mobil saya ini sampai bertengkar. Tapi ketika itu kata orang Arab, penduduk asli Arab, ini dia orang Indonesia yang ustadz kita belajar, katanya kirain saya dimarah-marahin, tapi lain kali hati-hati ya, dengan bahasa Arab, tapi lain kali hati-hati. Masih ada juga. Untung kalau orang kita kan, untung yang mobil saya yang kena. Kalau orang tadi gimana itu? Jadi cuman seperti itu. Tapi kalau orang-orang yang yang ada kemunafikan, maka ribut. Maka itu ribut, saling menyalahkan, saling telepon, ada backing ya. Ini sedikit karena waktu sudah membatasi. Mudah-mudahan yang 4 sifat itu, dan dari awal muqaddimah itu kita mengetahui, dan salah satunya kiatnya kita berusaha selain mempelajari Al-Quran dan hadis Nabi SAW, juga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar
hati kita ini penuh dengan ketakwaan Allah. Ma'ati nafsi taqwaha anta khairu kadang ya Allah berikanlah aku hati yang takwa, anta khairu man tazakka anta waliyuha wa maulaha. Engkaulah yang bisa merubah hati tersebut menjadi hati yang bertakwa. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma inni as'alukal huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Maka mintalah kepada Allah agar hati ini bukan hati kemunafikan, tetapi hati yang penuh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah yang bisa kita pelajari bersama-sama. Insyaallah kita lanjutkan di pembahasan yang akan datang. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya, terutama bagi yang menyampaikan, karena yang menyampaikan juga butuh terhadap pengetahuan yang akan diamalkan. Mohon maaf jika ada kesalahan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu ala nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.